Oke, hari ini kita membahas tentang hukum Newton. Ya, hukum Newton. Nah, sebelum ke hukum Newton, kita bahas dulu pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, di fisika kita sering mendengar istilah dinamika, yaitu ilmu mempelajari gerak suatu benda dengan meninjau penyebabnya. Contoh, buah kelapa jatuh dari pohon kelapa. Ya, apa yang menyebabkan? Bola gelinding di atas bidang miring, apa yang menyebabkan? Nah, tentu saja ada gaya yang terjadi pada benda-benda ini. Contoh bola ini mungkin ada gaya ditendang, dia bergelinding menuruni bidang miring ya. Atau misalnya buah kelapa ini ada gaya tarik ke bawah, yaitu gaya gravitasi, gaya beratnya sendiri juga, sehingga dia bisa jatuh ke bawah. Jadi semua ya pasti ada gaya yang menyebabkannya. Nah, bicara gaya, kita lihat pengertian gaya. Gaya adalah suatu yang mengubah gerak suatu benda. Contoh bola semula dilempar kemudian dipukul, maka ya berubah arah. Kemudian gaya menimbulkan perubahan kecepatan. Misalnya bola yang diam kemudian ditendang maka bergerak. Berarti kecepatannya yang semula 0 sekarang ada kecepatan, ada suatu nilai. Kemudian gaya juga menimbulkan perubahan ukuran benda. Nah, contoh pegas digantung vertikal, kemudian ujung pegas diberi beban. Bebannya gaya juga ya, gaya tarik ke bawah. Pegasnya bertambah panjang ya, atau kita tarik per gitu jadi memanjang ya. Nah, atau juga misalnya kita dulu, kalau orang zaman dulu kecil suka main plastisin itu yang lembek-lembek. Nah, atau tanah liat juga boleh. Kalau kita pakai dengan tangan kita yang memberikan gaya, yaitu kita remas-remas dia, tekan-tekan dia bisa menjadi lebih kecil. Berarti ada perubahan ukuran dan bentuk terhadap benda itu. Oke, nah jadi kemudian kita ya akan menuju ke hukum Newton. Jadi konsep gaya ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Isaac Newton ya, atau Isaac Newton. Nah, yang menghasilkan 3 hukum yang kemudian dinamakan hukum Newton, karena yang menemukan adalah si Newton ini. Hukum 1 Newton. Hukum kelembaman. Nah, jika gaya total yang bekerja pada benda sama 0, benda yang semula diam akan tetap diam. Atau benda yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Secara matematis, hukum 1 Newton dinyatakan sigma F sama dengan 0. Oke. Nah, gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0. Artinya gini, kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, ya kalau dia diam ya dia tetap diam saja. Toh nggak dia apa-apain kan? Kalau benda itu sedang, misalnya bola yang sedang menggelinding. Kita nggak bisa buat sedang begini. Pokoknya ada suatu benda yang dia bergerak itu dengan kecepatan konstan. Nah, dia tidak bisa melambat, tidak bisa makin cepat. Gitu aja terus. Kalau tidak ada gaya yang bekerja pada dia selamanya akan begitu terus. Kira-kira begitu. Ya, walaupun dalam kehidupan nyata mungkin sangat susah atau bahkan tidak bisa dicari contoh apa benda yang bisa ya bergerak dengan kecepatan konstan terus tanpa dikenakan gaya ya. Sebuah benda ya pasti misalnya bola kita tendang menggelinding kan pasti akan berhenti juga ya akibat gaya gesekan. Oke lah. Nah, jadi rumus ini populer ya, harus dihafal. Sigma ini bacanya sigma yang kayak ini. Artinya resultan atau total gaya. Jadi kan pada benda kan bisa ada lebih dari satu gaya ya. Jadi tidak ditulis hanya F tapi sigma F. Jumlah gaya. Nah, sekali lagi berdasarkan tadi hukum Newton yang dibuat ya oleh Newton, berarti untuk sigma F sama 0 ada 2 kemungkinan. Benda kalau diam dia tetap diam. Kalau dia sedang bergerak lurus beraturan, dia tetap bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton juga disebut hukum kelembaman. Karena setiap benda bersifat lembam, yaitu sifat mempertahankan diri dari kedudukan semula. Oke. Ini ada satu contohnya. Nah, apa itu kelembaman? Jadi sekali lagi, sifat mempertahankan diri dari kedudukan semula. Nah, contoh kalau kita sedang berdiri, diam ya. Jadi ada orang yang dengan tangannya mendorong bahu kita, ya kan?
tentu tidak akan semudah itu karena kita awalnya posisinya diam. Tentu ketika dia mendorong kita, tubuh kita pasti ada kecenderungan mempertahankan posisi kita yang awal itu diam. Ya, kecuali gaya dorong orang itu sangat besar ya kita bisa terpental kan gitu ya. Kalau tidak begitu mudah. Nah, contoh lagi, badan kita akan terdorong ke depan ketika mobil yang kita tumpangi tiba-tiba direm. Gini, kita kalau naik dalam mobil ya, sebenarnya secara fisika kita melihat bukan hanya mobilnya yang sedang melaju, sebenarnya badan kita juga melaju ke depan, benar kan? Badan kita berpindah juga. Cuma karena kita duduknya di kursi mobil itu kita merasa kita diam saja kan. Padahal secara fisika badan kita telah bergerak, badan kita terjadi perpindahan kan. Jadi badan kita memiliki kecepatan juga saat itu. Nah, ketika ada halangan di depan, mobil tiba-tiba rem. Nah, yang terjadi apa? Yang direm kan mobilnya, remnya tidak bisa rem tubuh kita juga. Makanya ketika mobil rem tiba-tiba badan kita cenderung mau terpental ke depan, benar ya? Karena kenapa? Badan kita tuh sedang bergerak, walaupun di dalam mobil dia juga sedang bergerak maju. Nah, ketika rem mobil berhenti, badan kita tetap maju, tetap mempertahankan itu geraknya itu maju. Makanya kita bisa terpental ke depan. Oke. Nah, sekarang hukum 2 Newton. Nah, saya lihat dulu ya. Oke, masih banyak. Oke, nggak apa-apa. Hukum 2 Newton. Nah, hukum tentang gerak. Nah, di sini sigma F bukan lagi 0, tetapi MA. Lihat nih, MA ya. Nah, apa ini? Kita lihat percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Oke. Jadi di sini sudah ada massa dan percepatan yang terlibat. Nah, ini untuk benda yang dia ya benda yang memiliki percepatan atau perlambatan salah satu. Nah, ini lebih banyak terjadi di kejadian nyata. Misalnya mobil yang sedang melaju, misalnya dari rumah ke kantor atau rumah ke sekolah, pasti ini yang berlaku. Karena mobil itu kan pasti ada gas, ada rem, ya ada makin cepat, ada makin lambat, ada berhenti segala macam. Nah, disinilah A ini bermain, percepatan dan perlambatan. Kalau perlambatan A-nya minus ya. Kalau kita belajar ya sebelumnya. M massa, tergantung massa benda. Jadi total dari gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sebenarnya massa kali percepatannya. Jadi percepatan bisa kita cari dengan total dari gaya, jumlah gaya bagi massanya. Oke. Satuan gaya itu Newton ya. Newton itu singkatan dari kilogram meter per second kuadrat. Hasil kali dari ini. Ini kan massa kilogram. A ini kan meter per second kuadrat dikali jadi kilogram meter per second kuadrat disingkat jadi Newton. Satuan lain gaya adalah dyne, yaitu gram cm per second kuadrat. Tapi ini jangan dipakai lah ya, cukup untuk tahu saja. Tapi teman-teman nanti ada soal yang minta harus dalam dyne. Nah, kalian tahu ya, mengubah ini harus diubah jadi gram cm per second kuadrat ya. Oke, nah ya massa. Oke, nah jadi kita kesini juga. Nah, pengertian massa dan berat. Massa itu banyaknya materi dalam satu benda yang besarnya selalu tetap dan merupakan besaran skalar. Sedangkan berat itu gaya tarik bumi yang bekerja suatu benda dan merupakan besaran vektor. Ya, dia bilang massa itu selalu tetap. Jadi seperti misalnya badan kita, misalnya orang kan sering tanya berat kita berapa kilogram. Nah, berat badanmu berapa? Misalnya 50 kilogram atau 60 kilogram. Nah, itu sebenarnya salah. Yaitu kesalahan yang udah umum gitu ya. Sebenarnya tidak boleh dibilang berat badan, harus dibilang massa badan. Karena massa yang satunya kilogram, berat satunya apa? Satunya Newton ya. Jadi berat badan kita sebenarnya berapa? Nah, kalau massa badan kita 60 kg dan gravitasi bumi dianggap 10,
dan gravitasi bumi dianggap 10, maka berat badan kita harusnya 60 kg kali 10. Itu 600 Newton. Jadi berat badan kita 600 kalau massa badan kita 60. Nah, kalau kita lari ke bulan, massa badan kita tetap. Nah, ini tetap. Tapi berat yang bisa berubah karena berat tergantung apa? Berat ini ya, weight. Itu tadi rumusnya M kali G, mass kali gravity. Jadi ya tergantung gravitasi bulan. Kalau gravitasi bulan 1,5 atau 1,6 misalnya. 1,6 ya, kalau nggak salah ya. Nah, maka berat badan kita di bulan itu tadi kita 60 kilo, 60 kali 1,6 berarti 96 Newton. Nah, jadi kita jauh lebih ringan di bulan berat badan kita. Seperti itu. Nah, jadi ingat bahwa weight sama dengan mass kali gravity. Berat sama dengan massa kali gravitasi. Ya, selanjutnya adalah hukum 3 Newton yang kita akan bahas di video berikutnya.